Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Widow Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi dengan metode cara cepat dan mudah dalam memahami geografi. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis. Do not skip this video dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share karena itu semua gratis. Selamat belajar Anda semua and have fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Widow Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi dengan metode cara cepat dan mudah dalam memahami geografi. Oke, Anda semua masih di materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan yang sebelumnya sudah kita bahas di dua part ya. Part 1 tentang tenaga geologi endogen tektonisme, part 2-nya tentang tenaga geologi endogen vulkanisme. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tenaga geologi endogen seisme. Dan yang nantinya akan kita lanjutkan dengan tenaga geologi eksogen, pelapukan, sedimentasi, erosi, dan mas wasti. Bukan mas bakso ya. Karena di sana cuma ada mie ayam dan bakso. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu apa itu seisme atau gempa bumi. Secara definisi, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ya. Itulah gempa bumi secara definisi. Getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi. Bisa Anda lihat di samping ini adalah foto yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September tahun 2009 pasca gempa yang terjadi dengan magnitudo 7,8. Ini berkesan sekali bagi Bapak because I'm there that moment. What I feel, mungkin itu pertanyaan kalian, apa yang Bapak rasakan di saat gempa itu terjadi. I can't find the word to description what I feel that moment. Just like the end of war that day. Jadi memang susah untuk diungkapkan bagaimana rasanya. Oke, tapi itulah enaknya kita belajar geografi Anda semua. Karena Bapak merasa dalam geografi kita juga belajar tentang mitigasi bencana. Karena banyak kan penelitian mengatakan bencana alam atau bencana itu terjadi yang banyak memakan korban itu karena manusia itu panik. Karena tidak tahu mau apa tindakan yang akan dilakukan, akan langkah untuk menyelamatkan diri itu. Kadang-kadang di saat terjadinya bencana itu tidak tahu. Di dalam geografi kita belajar tentang bagaimana langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah penyelamatan diri di saat bencana itu terjadi. Dan alhamdulillahnya apa yang Bapak rasakan itulah saat terjadinya gempa di tahun 2009 di Sumatera Barat. Ya Bapak tahu langkah-langkahnya apa. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih bersama kalian di sini. Gitu ya. Dan nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana mitigasi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api nantinya. Makanya saksikan terus di video-video ini nantinya di part-part nanti berikutnya lagi ya. Oke, itulah gempa bumi atau seisme secara definisi. Kita akan lihat lagi penyebab terjadinya gempa atau sumber dari gempa itu. Ada tiga Anda semua. Ada gempa bumi tektonik, ada gempa vulkanik, dan ada gempa benturan. Gempa tektonik itu berasal dari pergeseran lempeng tektonik. Ya, jadi dari aktivitas lempeng tektonik, apakah dari lempeng konvergen, apakah dari lempeng divergen, apakah dari pergerakan lempeng transport. Sementara kalau untuk gempa vulkanik itu berasal dari aktivitas gunung berapi. Jadi bisa Anda bedakan ya, kalau gempa tektonik dari pergeseran lempeng, kalau gempa vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Apakah gunungnya mau meletus atau kepundannya tertutup, itu menyebabkan gempa nantinya itu berasal dari gunung api, itu namanya gempanya vulkanik.
Kalau gempa dari pergeseran lempeng itu biasanya gempanya disebut dengan gempa tektonik. Kemudian ada gempa runtuhan. Terjadi karena adanya runtuhan atau longsor di daerah lereng, atap gua runtuh, dan runtuhan di daerah pertambangan bawah tanah. Ini juga biasanya menyebabkan gempa, yang namanya gempa runtuhan. Kemudian kalau kalian lihat di di peta konsepnya tadi, ada bisa lihat di sana gempa buatan. Ini biasanya dari ledakan bom atau dinamik yang ditanam di dalam batuan kapur untuk pengambilan pertambangan kars atau semen ya, biasanya itu menanam dinamik untuk pengambilan kapurnya. Itu nanti pas meledak bomnya atau dinamiknya itu maka menyebabkan gempa di daerah setempat ya. Itu gempa berdasarkan proses terjadinya atau penyebab terjadinya. Sekarang kita akan lihat gempa berdasarkan letak, bentuk, jarak, dan kedalaman atau yang dikenal dengan epicentrum dan hipocentrum. Oke, berdasarkan epicentrum bentuknya, gempa itu ada dua, gempa linear dan gempa sentral. Gempa linear itu berbentuk garis, ya. Biasanya ini terjadi pada gempa tektonik. Kalau gempa sentral itu bentuk titik. Ini biasanya terjadi dari gempa vulkanik dan gempa runtuhan. Kemudian kalau berdasarkan letaknya itu ada dua, gempa di laut, kemudian ada gempa di daratan. Kemudian berdasarkan jaraknya, di sini kebetulan Bapak tidak posting pula di PowerPoint ini. Jadi kalau menurut epicentrum itu jarak setempat itu lebih dari 1000 km. Kalau gempa jauh itu berkisar antara 1000 sampai 10.000 km. Kalau gempa sangat jauh itu lebih dari 10.000 km ya. Jadi kalau gempa setempat itu berarti wilayah 1000 km sekitaran gempa itu masih gempa setempat. Itu berdasarkan epicentrum. Kemudian ada berdasarkan hipocentrum atau kedalaman. Gempa bumi dalam itu di atas 300 km di bawah permukaan bumi. Kalau gempa bumi menengah itu hipocenternya 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kalau gempa bumi dangkal itu kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Ini anda semua perbedaan epicentrum dan hipocentrum. Epicentrum ada di atas permukaan bumi, sedangkan hipocentrum di bawah permukaan bumi. Jadi itu ya bedanya antara epicentrum dan hipocentrum tentang gempa. Nanti ada rumus dalam menentukan jarak epicentrum gempa. Nanti akan Bapak realisasikan dengan soal. Dengan contoh soalnya biar tahu bagaimana cara mencarinya menggunakan rumus jarak epicentrumnya nanti untuk menentukan titik gempanya itu di mana, berapa jaraknya gitu ya. Tapi dengan realisasinya dengan soal nanti akan kita bahas dengan metode yang sama, cepat dan mudah nanti ya, tanpa bertele nanti yang kita akan bahas. Oke anda semua, itulah tentang tenaga geologi endogen, seismi atau gempa bumi. Kita lanjutkan dengan tenaga geologi eksogen, pelapukan, sedimentasi, erosi, dan mass wasting di next part gitu ya. Kenapa next part Pak? Karena kalau ini aja partnya nanti membosankan ya PowerPoint. Jadi kita lihat ini adalah tenaga geologi eksogen. Ada 4 di sini tenaga geologi eksogen, ada pelapukan, kemudian ada erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Bukan Mas Jawa, ini mass wasting. Kita akan lihat dulu secara definisi apa itu tenaga geologi eksogen. Adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang berbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Jadi di sini anda semua nanti akan paham bagaimana ada gurun pasir, kenapa batu ini bisa belah seperti ini, apakah dari tenaga endogen atau eksogen. Di situ kita bisa tahu nantinya ya. Itu saksikan aja videonya sampai habis dan belajar. Usahakan pakai buku, catatan kecil, apa yang masa penting untuk catat di kertas. Itulah tenaga eksogen secara definisi. Kita akan lihat
Yang pertama tenaganya itu adalah pelapukan. Gitu ya. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Seperti rantai besi yang mengalami karat disebut juga sebagai pelapukan. Sehingga umumnya pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dulu kan sebut kalian semua ya. Oke, kita akan lihat ada tiga bentuk dari pelapukan. Pertama pelapukan fisik atau mekanis. Kemudian ada pelapukan kimia, ada pelapukan biologis. Masing-masing akan kita lihat dan bentuknya seperti apa nanti. Oke, kita akan lihat dulu pertama fisik dan atau mekanik. Pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusunnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Seperti batu ini yang semua ini pecah, retak sebelah seperti ini, itu karena adanya perubahan musim atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Gitu ya. Bayangkan batu sekeras ini kalau dibiarkan begitu dalam waktu lama, terbelah menjadi dua sisi. Bagi kita, ya, bisa kering itulah. Ya, itulah pelapukan fisik atau mekanik. Selanjutnya kita akan lihat pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah jenis pelapukan yang terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air, sehingga tidak jarang benda keras yang terpapar air cenderung mudah lapuk. Seperti ini Anda semua. Jadi ini dulunya goa ini mungkin batunya tidak tinggi-tinggi. Ini karena ada reaksi kimia dari air hujan yang mengalami infiltrasi ke dalam tanah melewati batuan sehingga nanti ada proses kimianya, ya, kontraksi kimianya sehingga berbentuk seperti ini. Jadi seperti goa-goa yang ada di daerah perbukitan ataupun pegunungan, gitu ya. Itu adalah pelapukan kimia. Kemudian yang terakhir adalah pelapukan biologis, berarti tumbuhan atau makhluk hidup yang berperan penting dalam pelapukan ini. Pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya paling gampang adalah yang terjadi di pintu rumah, akan berbeda nadanya saat diketuk pada pintu kayu yang dimakan rayap dan menjadi lapuk. Cuma sekarang ini agak susah ya, karena pintu-pintu sekarang sudah banyak yang memakai stainless, bahannya dari aluminium, tidak lagi dari kayu. Jadi kalau ada yang memakai kayu, coba lihat yang dimakan rayap, bunyinya pasti akan berbeda dengan yang masih tidak dimakan rayap. Nah, itulah seperti itu ya. Dan seperti yang ada di gambar ini, Anda semua ini bisa kita lihat batu ini bisa retak, hancur, itu karena adanya tumbuhan yang hidup di sana. Lama-lama nanti dia akan menjadi batu ini akan menjadi pecah nantinya. Nah, tapi memang butuh waktu. Semua dari pelapukan itu butuh waktu. Itulah dari tenaga eksogen yang menjadi peran penting dalam pembentukan muka bumi, seperti yang ada juga di gambar ini ya. Ini mengalami pelapukan. Kalau kita lihat dari gambar ini merupakan bentuk dari pelapukan kimia, karena bentuknya kalau lihat sekilas ini ada reaksi kimia yang menyebabkan bisa berubah antara gambar ini dengan yang di sininya, bentuk permukaan bumi. Oke Anda semua, itulah bentuk dari tenaga eksogen pelapukan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tenaga geologi eksogen, erosi dan sedimentasi dan mass flooding di part berikutnya, karena kita membatasi waktu ya 15 menit, mengingat situasi Anda semua yang bisa berkonsentrasi paling lama ya 10 sampai 15 menit itu paling lama. Anak-anak milenial sekarang ya begitulah adanya sekarang ya. Oke, saksikan terus video-video ini di part berikutnya tentang materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk di part 3 ini Bapak sudah sampai di sini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Widow Erlangga Channel.
Dan jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk sesamanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you again.